Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Perkenalkan, nama saya Sifty Nafisa Diamarsina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami makiyah dan madaniyah dengan berbagai permasalahannya. Oke, kita lanjut pembahasan. Next. Hai. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu makiyah dan madaniyah? Ada 4 teori yang menjelaskan tentang pengertian makiyah dan madaniyah ini. Yang pertama, ada teori geografis. Menurut teori ini, makiyah adalah ayat yang turun di Mekah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan pengertian dari madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Namun, pada kenyataannya, ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di wilayah Mekah ataupun Madinah, seperti tempat turunnya Quran Surah At-Taubah ayat 42. Ayat ini turun di Tabuk, Saudi Arabia, dan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 45 di Baitul Maqdis, Palestina pada malam Isra Mi'raj. Yang kedua yaitu teori historis. Menurut teori ini, pengertian makiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Meskipun ayat tersebut turun di luar kota Makkah seperti di Mina, Arafah atau Hudaybiyah, dan lainnya. Sedangkan pengertian madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah. Meskipun ayat tersebut turun di Badar, Uhud, Arafah atau Mekah. Banyak sekali yang mendukung teori ini, mulai dari ulama klasik, modern, hingga kontemporer yang ada pada saat ini. Yang ketiga adalah teori subjektif. Menurut teori ini, pengertian makiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Sedangkan pengertian madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, konteks analisis. Menurut teori ini, pengertian makiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan pengertian madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Sebelumnya, kalian harus tahu juga karakteristik atau ciri-ciri dari surah dan ayat makiyah. Yang pertama ada kalimat atau kata-kata yang digunakan. Surah dan ayat-ayat makiyah memiliki ayat dan suku kata yang sangat pendek, dan kata-kata yang digunakan sangat mengesankan karena penuh dengan syair, sajak, serta ungkapan perasaan. Dan selanjutnya ada kandungan atau isi. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah banyak berisikan tentang ajakan untuk bertauhid, beribadah kepada Allah, serta meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada yang selain Allah. Jadi, di dalam kandungan ini juga mengisahkan para nabi dan kehidupan umat-umat terdahulu, kebenaran tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, penjelasan surga dan segala kenikmatannya, serta neraka dan segala siksaannya seperti itu. Selanjutnya, ada juga karakteristik atau ciri-ciri dari surat atau ayat madaniyah. Yang pertama, yakni kalimat atau kata-kata yang digunakan. Yang menandakan surah atau ayat tersebut madaniyah karena di dalamnya menggunakan kalimat yang sangat mendalam, kokoh, dan kuat. Kata-kata yang ada di dalam surah madaniyah juga menggunakan kalimat-kalimat usul serta ungkapan-ungkapan syariah, dan ada juga kandungan atau isi. Di dalam surah atau ayat-ayat madaniyah mengandung kewajiban bagi setiap muslim serta sanksi-sanksinya, seperti
perintah kepada setiap muslim untuk beribadah dan beramal soleh, perintah untuk berjihad, perintah kepada ahli kitab untuk masuk Islam, perintah untuk berdakwah dan sebagainya. Dan juga di dalam surah Madaniyah berisi tentang orang-orang munafik kecuali dalam Quran surah Al-Ankabut, serta terdapat dialog yang terjadi dengan para ahli kitab yang berisi tentang hukum dan perundang-undangan. Nah, dari sini mungkin kalian sudah paham ya apa itu Makkiyah dan Madaniyah. Tapi masih ada lagi loh yang perlu kalian tahu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Oke, kita next ke materi berikutnya. Yaps, di materi kali ini saya akan menjelaskan dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua cara untuk mengenali ayat yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah, yaitu ada cara simai dan qiyasi. Apa sih cara simai itu? Simai adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Sedangkan cara qiyasi adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol, kandungannya, redaksi dan usulubnya, dan lain sebagainya. Dalam memutuskan kategori Makkiyah dan Madaniyah, ada dua dasar menurut cara qiyasi, yaitu dasar aqlabiyah mayoritas suatu surah. Bila mayoritas ayatnya adalah Makkiyah, maka surat tersebut disebut Makkiyah. Begitupun sebaliknya, jika mayoritas ayatnya Madaniyah, maka surat tersebut disebut Madaniyah. Yang kedua yaitu ada dasar tabi'iyah atau kontinuitas. Suatu surah jika didahului dengan ayat-ayat yang turun di Makkah sebelum hijrah disebut Makkiyah. Demikian juga sebaliknya, jika didahului dengan ayat-ayat yang turun di Madinah sesudah hijrah, maka surah tersebut disebut Madaniyah. Ada juga loh macam-macam Makkiyah dan Madaniyah. Apa aja itu? Mari kita bahas. Pertama, ada surah Makkiyah murni. Yang termasuk kategori Makkiyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang tersebut. Dan ada juga Madaniyah murni. Madaniyah murni adalah surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Menarik bukan? Untuk penjelasan terakhir, apa sih kegunaan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah? Nah, jadi banyak sekali manfaat bagi kita ketika sudah mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran. Yang pertama, mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut. Selanjutnya, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah. Dan ada juga mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali bukan manfaat mempelajari ilmu studi Quran ini. Mungkin ada juga loh mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadi hasanah ilmu Islam. Membedakan antara nasikh dan mansukh ketika terdapat dua buah ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi gimana? Seru kan mempelajari studi Al-Quran? Pastinya seru dong. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar studi Quran. Terima kasih sudah menonton penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.